Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhaniati dari kelompok E beserta rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Azra Lutfia Saleh, yang kedua Jasmine Primasari Putri, yang ketiga Holis Wibisono Supardi, yang keempat Lutfia Putri, dan yang kelima Ratna Nuraspitasari. Di sini kelompok kami akan mencoba untuk menjelaskan sebuah metode membaca pemahaman, yaitu OK4R, yang merupakan singkatan dari Overview, K, Read, Recall, Reflect, dan Review, di mana ke-6 langkah tersebut nantinya akan dibagi lagi ke dalam 3 tahapan membaca, yaitu yang pertama tahap prabaca, yang kedua tahap membaca, dan yang ketiga tahap pasca baca. Lalu nanti akan dipraktekkan oleh guru dan muridnya. Yang berperan sebagai guru yaitu Holis Wibisono Supardi, dan muridnya yaitu saya sendiri. Baiklah, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Azra Lutfia. Kepada Azra, dipersilahkan. Konsep metode OK4R. Metode OK4R, Overview, K, Read, Recall, Reflect, Review, adalah metode yang mengaktifkan dirinya dalam mempelajari sebuah konsep secara sistematis. Metode OK4R ini dapat membantu siswa memahami sebuah konsep secara mendalam karena adanya tahapan-tahapan yang inovatif. Tujuan metode OK4R. Secara umum, metode OK4R membantu siswa dalam satu, mengaktifkan dirinya dalam mempelajari sebuah konsep melalui kegiatan merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi tahap belajar yang dilaksanakan. Dan yang kedua, menggunakan proses menulis sebagai alat untuk mempelajari teks bacaan. Tahap prabaca. Tahap prabaca dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan bacaan. Guru harus menyiapkan bahan bacaan seperti buku atau bahan bacaan ilmiah yang akan dibaca oleh siswa. Kemudian guru harus memperkenalkan bahan bacaan tersebut. Yang kedua yaitu siswa membaca sekilas wacana. Dengan membaca sekilas, siswa akan menentukan ide pokok suatu bacaan dan dapat mengetahui berbagai informasi dengan waktu yang cepat. Yang ketiga yaitu menyusun kata kunci. Setelah kita membaca suatu wacana atau teks, kita dapat menyusun beberapa kata kunci dari hasil bacaan tersebut, kemudian yang akan dijadikan suatu pertanyaan. Tahapan selanjutnya adalah tahap membaca. Tahap membaca dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahap membaca. Dalam hal ini, siswa membaca isi wacana untuk menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dalam membaca, siswa bisa membaca dalam hati dan membaca cepat. Apabila siswa telah menemukan jawaban, siswa dapat menurunkan tempo membaca supaya jawaban yang ingin diketahuinya dapat diingat dan dipahami. Kedua, menceritakan kembali. Pada tahap ini, siswa menyusun jawaban dari setiap pertanyaan yang akan diceritakan kembali tanpa melihat teks. Kata kunci yang telah ditemukan sebelumnya dapat digunakan sebagai panduan siswa untuk menceritakan kembali. Pada tahapan pasca baca dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama yaitu refleksi. Pada tahap ini, siswa membandingkan informasi yang telah diperolehnya dengan informasi baru yang didapatkan dari hasil membaca dan menceritakan kembali. Proses berpikir kreatif sangat berperan dalam tahapan ini, yakni siswa harus mampu mengembangkan pengetahuan baru di atas pengetahuan lama yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu meninjau ulang. Pada tahapan ini, siswa menceritakan kembali pemahaman isi wacana, dan untuk meyakinkan siswa dapat membaca sekilas kembali wacana yang diberikan guru, atau sebaliknya hanya melihat catatan yang dihasilkan pada tahap mengembangkan jawaban pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membaca dengan metode OK4R, di mana metode OK4R ini adalah metode membaca menggunakan 6 langkah, yaitu Overview, Key Idea, Read, Recall, Reflect, dan Review. Kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu Overview. Pada langkah ini,
kita akan melihat identitas buku yang akan kita baca. Judul bukunya yaitu Menyimak sebagai suatu keterampilan berbahasa oleh Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Lalu langkah yang kedua itu key idea. Pada langkah key idea ini, kita akan menandai beberapa kata kunci untuk memudahkan kita nanti. Langkah selanjutnya adalah read. Pada langkah ini, kita akan membaca materi-materi yang berkaitan dengan kata kunci yang sudah kita tandai tadi. Baik, kita ke langkah selanjutnya yaitu recall. Pada langkah ini, kamu menceritakan kembali materi yang kamu pahami tadi. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mengulas kembali materi yang telah saya baca tadi, yaitu mengenai proses menyimak. Proses menyimak ini terbagi ke dalam 5 tahapan, yaitu yang pertama tahap mendengar, yang kedua tahap memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat mengevaluasi, dan yang kelima menanggapi. Pada tahap pertama yaitu mendengar, di mana si penyimak berusaha untuk mendengar apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Lalu yang kedua tahap memahami, setelah mendengar si penyimak berusaha untuk memahami isi dari bahasan yang telah disampaikan oleh sang pembicara. Lalu yang ketiga tahap menginterpretasi, di mana si penyimak berusaha untuk menafsirkan ide pokok yang telah dibahas oleh sang pembicara. Lalu yang keempat mengevaluasi. Di sini si penyimak berusaha untuk mencari keunggulan maupun kelebihan atau kekurangan yang telah disampaikan oleh sang pembicara. Lalu yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Di sini si penyimak berusaha untuk menerima apa yang telah ia simak tadi. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, reflect. Pada langkah ini, kamu akan menghubungkan pengalaman sebelum membaca kamu dengan pengalaman sesudah membaca. Nah, ada nggak pengalaman sebelum membaca kamu yang berkaitan dengan pengalaman sesudah membaca? Untuk pengalaman sebelum dan sesudah membaca, kebetulan tadi pagi saya telah menyimak sebuah berita di YouTube. Lalu tadi saya telah membaca materi mengenai proses menyimak, dan saya kira di sana ada kaitannya, yaitu karena saya telah melakukan kelima tahapan yang terdapat dalam proses menyimak tadi, yaitu yang pertama tahap mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat mengevaluasi, dan yang kelima menanggapi. Langkah yang terakhir adalah review. Pada langkah ini kita akan mengulas kembali materi yang kamu baca tadi. Sekarang, apa yang kamu dapatkan dari materi bacaan tadi? Baik, di sini saya akan mencoba untuk mengulas kembali materi yang telah saya baca tadi, yaitu mengenai proses menyimak. Proses menyimak ini terbagi ke dalam 5 tahapan, yaitu yang pertama tahap mendengar, yang kedua tahap memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat mengevaluasi, dan yang kelima menanggapi. Pada tahap pertama yaitu mendengar, di mana si penyimak berusaha untuk mendengar apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Lalu yang kedua tahap memahami, setelah mendengar si penyimak berusaha untuk memahami isi dari bahasan yang telah disampaikan oleh sang pembicara. Lalu yang ketiga tahap menginterpretasi, di mana si penyimak berusaha untuk menafsirkan ide pokok yang telah dibahas oleh sang pembicara. Lalu yang keempat mengevaluasi. Di sini si penyimak berusaha untuk mencari keunggulan maupun kelebihan atau kekurangan yang telah disampaikan oleh sang pembicara. Lalu yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Di sini si penyimak berusaha untuk menerima apa yang telah ia simak tadi. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pembahasan dari kelompok kami. Kesimpulannya, metode OK4R adalah metode yang memiliki 6 langkah. Yang pertama yaitu overview atau membaca sekilas,
Yang kedua yaitu key atau menemukan kata kunci. Yang ketiga yaitu read atau membaca. Yang keempat recall atau menceritakan kembali. Yang kelima reflect atau membandingkan informasi yang diperoleh dengan informasi sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu review atau meninjau ulang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.